Hai semua, senang bertemu dengan kalian masih di Kombur-Kombur dengan Oni. Kalau mau kombur-kombur dengan Oni, nggak usah apa kalian, nggak usah serius-serius sekali. Ini kita obrolan santai aja. Kalau kalian mau percaya apa yang Oni bilang, terima kasih. Tapi kalau kalian tidak percaya, ya nggak apa-apa. Berarti kita beda kepercayaan, itu saja. Nah, kali ini Oni akan mau cerita soal laki-laki. Meskipun bapak kita laki-laki, terus suami kita laki-laki, kita punya saudara laki-laki, punya teman banyak laki-laki, tapi belum tentu itu menjadi jaminan bahwa kita paham atau mengerti soal laki-laki. Laki-laki sama perempuan itu bukan hanya beda soal fisik atau bentuk badannya saja, tapi juga dari hormonnya, dari otaknya, pemikirannya. Menurut para ahli, otak manusia itu kan terbagi dua antara otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kiri itu disitulah tempatnya logika, berpikir, sistematis, analisa, pokoknya yang serius-serius itu di otak kiri. Terus otak kanan itu disitu ada ide, kreatif, santai, apalagi ya, relax, main-main. Nah, itu di otak kanan. Perkembangan otak anak perempuan antara otak kiri dan otak kanan itu sama, seimbang. Sama dia. Berkembang terus. Sampai kapan? Ya sampai otaknya nggak kembang lagi ya. Sampai entah kapan lah itu. Tapi bagi anak laki-laki beda. Otak kiri sama otak kanan itu tidak berkembang bersamaan. Yang berkembang itu dominan otak kanan. Terus otak kanan yang berkembang. Sampai kapan itu? Sampai umur 7 tahun kah? 10 tahun kah? Enggak. Terus, jadi sampai kapan? Sampai usia 18 tahun. Nah, kalian bayangkanlah itu. Otak kanannya berkembang sampai usia 18 tahun. Makanya nggak usah heran kalau banyak mama-mama yang selalu merepet melihat anaknya karena main terus ya. Asik main saja kerja kau, sudah bangun kau kesiangan, tadi siang kau pergi main sama kawan kau, pulang kau sore, pergi lagi main futsal, malam main game lagi sampai tengah malam, main saja kerja kau, main saja otak kau. Betul yang Eda bilang itu, main saja kerjanya. Ya memang otaknya otak main, otak kanan. Jadi sebenarnya bukan salah anak kita. Anak kita pun tak mau begitu. Tapi otaknya sudah terprogram begitu. Otak kanan. Tapi ada juga yang bilang, enggak juga lah ada anakku laki-laki. Mau kok bantu-bantu. Rajin kok sekolah gitu. Iya betul. Tapi waktu dia bantu-bantu kau itu, waktu dia mengerjakan kerjanya itu, tetap aja dia main-main gitu. Ada usil-usilnya. Di sekolah pun gitu, rajin dia sekolah. Tiap hari datang ke sekolah, tapi di sekolah juga dia main-main. Oh, ini dulu punya kawan, rajin sekolah tak pernah cabut. Tapi usil, selalu saja jahili temannya. Tali BH ku asik ditariknya aja, tarik baru dilepas tas gitu. Mencereng, aduh, mengaduk sama guru. Tapi tak jerah, besok diselempetnya lagi tali BH wak. Memang kayak gitulah anak laki-laki kalau masih di bawah 18 tahun. Tapi kalau nanti laki-lakinya sudah dewasa, sudah tua, mana pula pernah kita dengar lagi laki-laki narik tali BH kawannya ya. Misalnya di pesta atau di gereja. Kan banyak itu mak-mama pakai kebaya yang transparan, nampak tali BH-nya. Ada yang merah, ada yang hijau. Tas gitu. Kan nggak ada. Kalau ada pun sudah jadi perkara lah itu ya. Perbuatan tidak menyenangkan. Kalau saat ini posisi anakmu itu masih di bawah 18 tahun. Dan keadaannya sekarang asik main saja kerjanya. Tidak pernah serius belajar. Nggak perlu terlampau reaktif atau stres sekali. Dan karena sudah mengerti masalah otak kiri dan otak kanan ini, setidaknya kalau mau merepet pun atau marah pun itu sudah lain porsinya. Sudah lebih memahami. Jadi kalau mau marah lagi, kata main itu tidak usah diulang-ulang. Karena apa yang kita ucapkan itu harus hati-hati ya. Apa yang kita katakan, apalagi secara berulang-ulang, itu akan ditangkap bawah sadar anak. Jadi kalau kita berulang-ulang bilang anak kita malas, malaslah anak kita. Kalau berulang-ulang kita katakan main saja, itulah yang ditangkap alam bawah sadar. Ya anak yang main saja. Nggak kita bilang pun main saja kerjamu. Memang otak anak kita itu sudah diprogram otak bermain ya, otak kanan. Jadi nggak usah diulang-ulang, kita ganti aja kalimatnya ya. Misalnya gini, masih lama kau perang nak gitu.
Belum mah, bentar lagi. Oh, nanti kasih tahu ya. Jadi kalaupun kita marah atau merepet, itu fokusnya bukan soal gamenya lagi, bukan. Tetapi soal durasi waktu. Di situ nanti negosiasinya, supaya dia bisa mengatur waktu perangnya itu dengan waktu dia gencatan senjatanya itu bagaimana. Jadi supaya dia bisa mengerjakan yang lain, misalnya PR-nya atau sekedar membantu pekerjaan rumah. Sesekali basa-basi lah dengan anak tentang permainan gamenya itu. Karena bagi kita memang game itu nggak ada artinya bagi kita ya. Tapi bagi dia itu sangat berarti sekali. Kau tanya lah misalnya kayak gini. Kayak mana nak main gamenya? Menang gitu. Terus anakmu bilang, menang lama. Paten anak mama, mantap. Karena main game itu bagi kita nggak ada artinya. Tapi bagi mereka itu sangat berarti. Permainan game itu bukan sembarangan, memerlukan pemikiran. Bagaimana strateginya untuk memenangkan peperangan. Mengalahkan musuh yang ini senjatanya apa? Kalau yang ini senjatanya bagaimana? Terus kalau terdesak misalnya apa senjata pamungkas? Kan kadang-kadang bermain itu juga dia tidak sendiri. Dia kadang-kadang kerjasama dengan tim bagaimana. Siapa yang dari barat, siapa yang dari timur. Itu kan semuanya butuh strategi. Nggak bisa yang dongok-dongok main game. Harus yang cerdas, harus yang pandai. Kalau enggak ya kalah lah melulu. Dan itu ada masanya ya. Sabar-sabar lah ya Dak ya. Sabar-sabar sampai usia 18 tahun. Nanti kalau sudah 18 tahun, perkembangan otak kirinya itu akan melesat menyamakan ke otak kanan. Makanya nggak usah heran ya. Kan ada tuh anak yang waktu SD-nya biasa-biasa aja, nggak ada berprestasi. Kemudian waktu SMP dia ya gitulah main saja kerjanya. Apalagi waktu SMA tak pernah serius belajar. Nah begitu dia mahasiswa, dia kuliahnya rajin, terus aktif di kampus, jadi pengurus di organisasi kampus, nilai IP-nya bagus, bahkan lulus cum laude. Itu gara-gara otak kirinya sudah berkembang maksimal. Jadi dia tahu mau kemana, apa yang tujuan utamanya, apa fokusnya, dia cita-citanya mau kemana. Oke, kita lanjut. Otak kiri dan otak kanan itu ada penghubungnya. Ya, ada serabut, ada saraf penghubungnya. Itu namanya corpus callosum. Corpus callosum perempuan itu lebih tebal 30%. Ya, untuk menghubungkan otak kiri dan otak kanan. Itu sebabnya perempuan bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam suatu waktu. Misalnya kita lagi masak nih. Kita bisa sambil masak, sambil terima telepon, sambil membikinkan kopi suami, sambil juga memasang pita anak. Banyak yang kita kerjakan. Kalau laki-laki, karena penghubungnya itu tipis, jadi tidak terhubung baik, makanya otak kiri bekerja sendiri, otak kanan bekerja sendiri, tidak bisa bersamaan. Laki-laki tidak bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Makanya laki-laki lebih fokus daripada perempuan. Kalau perempuan misalnya masak nih ya, masak dia goreng ayam. Terus nggak bisa tuh diam, nungguin sampai ayamnya matang, kemudian balik, nggak bisa. Ya dia pasti mengerjakan yang lain. Cuci piring dulu, ya, kemudian apalagi melap-lap meja atau motong-motong sayur. Nah, setelah sisi ayamnya satu matang dibalik. Kemudian dia ambil sapu dulu, entah menyapu apalah, atau ke depan dia membereskan ruang tamu. Kemudian ke teras dia lihat bunganya, ada daunnya yang layu-layu, dia petik-petik, kemudian dia buang. Kemudian balik lagi ke belakang, ayamnya gosong. Angus. Itu tadi perempuan bisa mengerjakan banyak pekerjaan tapi tidak fokus. Laki-laki beda. Dia satu pekerjaan tapi sampai selesai, tuntas. Laki-laki itu kalau sudah mengerjakan sesuatu atau di depan sesuatu, itu 10 menit kemudian dia akan fokus. Dan laki-laki kalau sudah fokus pendengarannya menurun. Itu juga jadi permasalahan bagi yang tidak mengerti. Misalnya nih, laki-laki kalau sudah di depan TV atau di depan laptop, 10 menit sebelumnya, kalau kita panggil atau kalau kita tanya, itu dia masih bereaksi, dia masih menyahut. Tapi kalau di atas 10 menit, dia akan fokus. Dan kalau sudah fokus, ingat tadi ya, pendengarannya menurun. Kalau kita panggil, sekali kita panggil nggak dengar. 2 kali kita panggil nggak dengar. Itu kan membuat kita jadi emosi. Misalnya ini. Boy. 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 Udah menjerit. Ketika kita menjerit,
Muka kita kan udah tak enak, mata melotot. Di situ yang terjadi misunderstanding. Anak kita laki-laki atau suami kita, mereka heran, kenapa ya kalau mama ini kalau manggil itu mukanya tak pernah sedap. Suaranya melengking, mata melotot, mukanya jelek. Kita juga kesal sama anak laki-laki kita, kesal sama suami kita. Kenapa kalau dipanggil itu nggak pernah mau nyaut? Mesti 3, 4, 5 kali baru panggil baru nyaut. Nah, karena konsentrasi tadi, karena fokus tadi, pendengarannya menurun. Pas kita panggil yang pertama, kan muka kita belum jelek tuh. Mereka nggak dengar. Pas mereka dengarnya itu, pas suara kita volume meninggi, mata melotot, muka jelek. Disitulah selipnya, karena sama-sama tidak tahu. Nah, sekarang sudah tahu, sudah gampang. Kalau kita panggil nggak dengar, oh berarti dia lagi fokus, lagi konsentrasi. Jadi pendengaran menurun, ada pekak-pekaknya. Kita sentuh aja, apa. Itu pun terkejut dia. Apa katanya? Kenapa? Karena dia fokus. Dipanggil tak dengar, disentuh terkejut. Tak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ke masalah perotakan yang lain. Kalau corpus callosum tadi punya perempuan lebih tebal ya, punya laki-laki lebih tipis. Itu persambungan otak kiri dan otak kanan. Nah, ini kita soal hipotalamus. Hipotalamus juga itu bagian otak. Nah, hipotalamus itu disitulah pusatnya tanggung jawab, kemudian rasa lapar, haus, dan seks. Rasa tanggung jawab. Laki-laki paling nggak bisa melihat perempuan yang lagi sedih, perempuan yang lagi kesusahan. Dia pasti ingin membantu. Jiwa tanggung jawabnya itu meronta-ronta ya, ingin membantu perempuan tersebut. Bisa itu adiknya, bisa orang lain, bisa itu ibunya, atau itu ibunya orang, bisa bininya, atau bininya orang. Nggak peduli, pokoknya perempuan aja. Nah, itu juga jadi permasalahan. Masalahnya adalah perempuan yang mana itu yang harus lebih diseleksi ya. Itu soal tanggung jawab. Laki-laki punya tanggung jawab lebih besar dari perempuan. Kemudian soal rasa lapar dan haus. Laki-laki paling tidak bisa menahan lapar dan haus. Laki-laki itu bisa dia tahan bacok, tahan peluru, tahan tikam, tapi tak tahan lapar. Makanya jangan pernah menasehati anak laki-laki saat dia lagi lapar. Jadi kalau anakmu baru pulang dari mana-mana sampai ke rumah, kalaupun kau mau merepet, mau marah, mau kasih nasihat atau apapun itu, sabar, tunggu dulu dia masuk ke rumah. Kita tenang saja. Pertanyaan yang paling disukai anak laki-laki adalah, udah makan kok nak? Begitu. Nah, makan dulu makan. Setelah dia makan, barulah kalau mau bicara, ya bicara. Tapi ingat video Oni sebelumnya ya, jangan menasihati anak lebih dari 2 menit. 1 menit cukup. Lebih dari 2 menit dia tak dengar. Sia-sia aja kita ngomong lama-lama. Suami juga begitu. Kalau ada mau kita sampaikan, misalnya saudaranya di kampung lagi sakit, minta bantuan, kemudian soal kredit, soal apalah, ada tadi datang temannya begini, Bu Gono. Itu kalau suami pulang sabar. Ya, tahan aja dulu. Ya, senyum aja. Pertanyaan yang paling disukai bapak-bapak ya sama. Udah makan Pak? Gitu. Kalau belum ya sediakan makannya. Kalau sudah ya biarkan dulu dia istirahat. 5 atau 10 menit. Setelah dia tenang, barulah utarakan apa yang mau diutarakan. Laki-laki kalau sudah lapar itu otaknya nggak jalan. Emosinya meningkat. Naik aja gulanya. Bisa jadi pertengkaran kalau kita salah-salah waktu. Makanya nggak heran ya kalau bisnismen, pengusaha-pengusaha kalau lagi meeting kan selalu ada cara makan. Itu tadi, kalau dia lapar nggak tahan, tidak bisa konsentrasi berpikir kalau perut dalam keadaan lapar. Itu laki-laki. Kemudian masalah seks. Menurut penelitian, sebagian besar pemikiran laki-laki itu adalah soal seks. Itu bukan kata Ohni, tapi kata penelitian. Bukan berarti laki-laki tidak memikirkan hal yang lain. Buktinya, pebisnis hebat, politikus yang hebat, itu kan kebanyakan didominasi oleh kaum laki-laki. Hanya saja, kalau laki-laki sedang memikirkan lawan jenisnya, itu tidak bisa jauh dari seks. Jadi bukan karena dia jonti atau bukan karena dia kegatalan, tidak. Karena hipotalamusnya, otaknya itu memang sudah begitu.
Dia juga nggak mau gitu. Kalau laki-laki lagi tertekan, lagi stres, lagi suntuk, lagi ada masalah besar, maka untuk melepaskannya itu mereka butuh ML, mereka butuh makan lontong ya, mereka butuh seks. Jadi melalui orgasme saat ML, di situ dia sudah melepaskan ketegangan urat-urat sarafnya itu. Akibat tekanan, akibat stres, akibat masalah-masalah apalah itu. Laki-laki juga menggunakan seks untuk melepaskan kebutuhan emosionalnya. Rasa sayangnya, rasa cintanya itu diungkapkan juga melalui hubungan seks. Laki-laki aneh ya, lagi senang, lagi happy, lagi bahagia, dia menyalurkannya itu melalui ML. Lagi suntuk, lagi tertekan, lagi stres, menyalurkan stresnya juga ML. Kalau kita perempuan kan enggak. Kalau perempuan, karena hipotalamusnya kecil, perempuan itu kalau lagi happy, lagi senang, lagi bahagia, baru mau makan lontong. Tapi kalau lagi stres, lagi suntuk, lagi banyak pikiran, apalagi baru berantem, diajak pula kita makan lontong sama laki kita. Gawat lah, begaduh pun jadi. Ngamuk kita. Laki-laki dan perempuan memang berbeda. Perbedaan ini kalau tidak kita mengerti, itu yang akan menjadi masalah. Tapi setelah nonton YouTube Oni, mudah-mudahan masalah yang selama ini menjadi pertengkaran itu menjadi pemakluman, lebih mengerti. Jadi setelah nonton YouTube Oni, agak-agak cerdas sih. Terakhir, untuk mengambil hati perempuan atau menyenangkan hati perempuan itu harus pandai-pandai laki-lakinya ya. Bisa saja kalian ajak belanja, kasih hadiah, itu pasti senang itu. Tapi kalau nggak punya uang ya nggak apa-apa juga, kalian ajak jalan-jalan, kasih lagu, kasih puisi, kata-kata mesra, rayuan pulau kelapa, atau dibelai, disayang, dipeluk, dimanja, dicium, macam lah ya. Banyak caranya. Tapi untuk menyenangkan laki-laki, kita nggak perlu itu. Cukup satu saja, sudah senang tuh laki-laki. Apa itu Oni? Nggak perlu rayuan pulau kelapa, kasih hadiah, kata-kata mesra, sanjungan tuh nggak perlu sama laki-laki. Cukup satu saja. Bugil saja kita di depannya, udah senang deh itu. Iya, nggak percaya kalian? Coba aja. Jadi sampai di sinilah dulu kembur-kembur dengan Oni ya. Minggu depan kita bahas lagi dengan topik yang lain. Untuk itu tetap dukung Oni dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Tetap semangat, tetap bahagia supaya kita selalu sehat. Kalaupun ada kurang-kurangnya ya harap maklum ya, karena Oni memang kayak gitu orangnya.